Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami temani Anda bersama saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes. Mbak Agi, saya kira kita masih akan fokus ke bencana di Aceh. Tapi selain kita memotret apa yang terjadi di lapangan, juga lebih kepada kebijakan ya, terutama Pak Prabowo sendiri ya, bagaimana sebenarnya karena sampai sekarang ini kelihatannya kalau narasi dari pemerintah itu merasa mereka udah bekerja maksimal dan mereka bisa menanggulangi sendirilah bencana di sana itu. Jadi nggak ada perlu ada status bencana nasional, apalagi bantuan dari asing kan gitu ya, Mbak Agi ya. Tapi di publik, netizen dan kemudian warga sendiri yang terdampak banjir itu, terutama khususnya seperti Aceh, ini waduh, ini luar biasa sekali mereka ya marahnya kepada pemerintah pusat itu. Nah, itu makanya kemudian ditambah lagi narasi anggota-anggota DPR, terutama pendukung pemerintah yang melecehkan eh, para netizen, selebgram Relawan. atau apa relawan yang turun ke sana begitu. Jadi ini eh, jangan dilihat hanya soal penanganan bencana, tapi ini dampak politiknya terhadap Pak Jokowi lagi Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya Mbak Agi ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini jadi serius karena orang kemudian juga mulai membanding-bandingkan penanganannya di bencana di eranya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Hampir juga membanding-bandingkan dengan eranya Pak SBY dan sebagainya. Oke, kalau Pak SBY dan sebagainya mungkin kita bisa apa ya konteksnya berbeda, tapi kalau kemudian head to head antara Jokowi dengan Pak Prabowo, menurut saya itu berbahaya sekali kalau sampai muncul penilaian bahwa Pak Jokowi itu jauh lebih bagus dibanding Pak Prabowo, dan itu udah mulai muncul Pak, banyak suara-suara semacam itu gitu. Pastinya ya, dan itu sudah bisa diprediksi sebetulnya, itu bisa dimitigasi oleh timnya Pak Prabowo, Ya. tim kepresidenan. Jadi saat ini yang sedang berkembang ini ketidakpercayaan kepada Pak Prabowo, ketidakpercayaan terhadap uh, keputusannya, kebijakannya. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti ini ketika seluruh dunia itu melihat kita, menengok kita apa yang kita perbuat gitu dengan kita menolak bantuan internasional ya. Sementara media-media yang ada di Indonesia maupun media asing yang saat ini makin banyak menyorot Indonesia itu memberitakan tentang gagapnya kita menangani bencana ini, bagaimana banyak sekali PR yang tidak tertangani, banyak sekali klaim-klaim sudah menggelontorkan triliunan uang begitu ke bencana Sumatera, dan itu dilontarkan oleh Endi Patwijaya, yaitu kader dari Gerindra dan anggota DPR. Bagaimana mungkin anggota DPR tidak tahu berapa uang yang sudah digelontorkan? Dan kalau saya rasa ini merupakan suatu hoax baru ya. Walaupun dia sudah meminta maaf, tapi minta maafnya nggak direkam, minta maafnya langsung saja kepada Ferry Irwandi yang dia katakan sebagai si paling-paling Aceh itu. Dan ya kita kembali ke soal ini ya Mas Hersu, bagaimana Prabowo ketika dia berada di Aceh pada kunjungannya yang kedua kan. Setelah kunjungan yang pertama dan dia katakan bahwa kondisi sudah makin membaik, kemudian rakyat menjerit, rakyat marah, menginginkan Prabowo atau Presiden hadir, pejabat-pejabat hadir di sana, dan ternyata banyak sekali investigasi dari teman-teman yang wawancara dengan pihak-pihak pejabat pemerintah dan sebagainya yang mengatakan memang Prabowo sepertinya tidak mengetahui bahwa lokasi bencana itu memang separah itu, sebesar itu akibatnya begitu. Bahkan sekarang ini para pengamat mengatakan rehabilitasi atau rekonstruksi atau apapun itu namanya pemulihan khusus untuk Aceh itu mungkin memerlukan waktu 30 tahun. Oh, Coba bayangkan, luar tsunami biasa ya. saja dari 2004 sekarang berapa tahun, dan kemudian kalau sekarang memerlukan waktu 30 tahun untuk kembali semula normal seperti biasa, saya bisa bayangkan kalau keadaannya yang seperti sekarang ini, bagaimana rumah tertimbun lumpur sampai 2 meter, 3 meter, bahkan rumahnya tidak kelihatan, ya iya, akan seperti itu rumah tidak akan laku dijual. Sementara pemiliknya juga sudah tidak memiliki modal, tidak memiliki uang begitu ya untuk membangun rumah baru, kecuali memang memiliki saudara yang membantu apa dan sebagainya lah. Jadi Ya. Prabowo ketika datang ke Aceh pada tanggal 7 Desember lalu, saya lihat akun medsosnya Mas Ersu di IG, itu ada 20.000 lebih komen, dan komen itu komen-komen yang apa yang marah, Ya. kecewa,
Tapi persoalannya Pak Prabowo-nya baca apa enggak? Gitu itu yang jadi masalah kan. Iya, iya. Itu tadi masalahnya Pak Prabowo ini baca atau tidak begitu. Jadi kalau mungkin saya sekarang mengatakan Pak Prabowo kok nggak belajar ya dari suara rakyat, dari suara netizen gitu yang mampir, yang bersedia untuk menulis gitu di akun medsosnya yang mengkritik dirinya. Ini mengkritik habis-habisan loh. Memang ada pendukung Pak Prabowo yang kemudian hebat Bapak, terus sehat Bapak itu langsung dihajar gitu, langsung ada komen di bawahnya gitu. Kamu tidak tahu apa dan sebagainya, bahwa sekarang ini sudah terlambat, banyak sekali yang kemudian mati karena kelaparan, bukan karena salah penanganan, karena tidak segera mereka itu ditolong apa dan sebagainya. Jadi dan kemudian setelah tanggal 7 itu kan kita tahu pada tanggal 8 Pak Prabowo itu ke Pakistan. Dan di Pakistan kemudian kita melihat selain menanam pohon juga menerima penghargaan, katanya penghargaan tertinggi, dan tentu saja itu memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Kemudian juga ada MOU yang ditandatangani, ada sekitar 10 atau berapa MOU soal kearsipan, kerjasama soal budaya, soal beasiswa, pendidikan tinggi, dan sebagainya. Apakah itu sangat urgent, sangat penting banget yang kalau saya tidak dilakukan saat itu, maka kemudian ada nyawa-nyawa yang hilang gitu kan? Tidak, masih lebih penting apa yang ada di Indonesia. Dan saya rasa kalau seandainya pun itu dipospon atau ditunda, pihak Pakistan maupun Rusia paham ya. Pasti akan paham, karena dia pun ketemu dengan Prabowo juga mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas bencana yang terjadi di Indonesia begitu. Nah, kemudian juga apa yang terjadi begitu, kita menduga begitu, mungkin Prabowo dengan komentar-komentar yang banyak sekali ya, yang permintaan tolong bukan lagi kepada Prabowo lagi, tapi kepada dunia internasional, kepada aktivis, kepada relawan, orang yang sepertinya kepercayaan kepada pemerintah itu turun drastis begitu. Tapi ternyata Prabowo dari Pakistan malah ke Rusia, bertemu dengan Presiden Rusia. Sementara di sini rakyat Indonesia banyak sekali yang mengunggah, dan itu miris banget ya, unggahan bagaimana mereka hanya bisa makan sekali dengan menu seadanya, itu pun mereka harus pergi ke dapur umum. Di dapur umum itu juga dengan kondisi yang sangat seadanya gitu. Sementara Prabowo di sana berbincang di Istana Kremlin, terus kemudian juga ya, dia mengatakan tadinya datang untuk berkonsultasi entah tentang apa, tapi akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada Putin apa dan sebagainya, sesuatu yang oke lah, itu soal persahabatan gitu. Dan soal Putin juga mengatakan memang ketika bertemu sebelumnya di acara BRICS ya kalau tidak salah, yaitu mereka Prabowo berjanji akan datang ke Rusia, tapi kan bulan Juni yang lalu kalau tidak salah Prabowo pun sudah datang ke Rusia, sudah bertemu dengan Putin. Ini kedatangan yang kedua kalinya, belum ada 1 tahun gitu. Dan apa yang dilakukan juga sesuatu yang masih bisa ditunda gitu, Mas Hersu. Jadi memang kalau saya melihat, coba ya saya buka akun dari Pak Prabowo saja, sedih lihatnya, sedih sekali. Nggak percaya bahwa kita akan sampai pada tahap ini gitu ya. Ini saya buka ketika Pak Prabowo bertemu dengan Putin, ini baru diunggah 13 jam yang lalu ketika kita tapping ini. Mungkin ketika teman-teman mendengar podcast ini sudah beberapa jam sesudahnya. Itu ada 3.601 komentar ya. Prabowo mengunggah 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 foto, ada 5 foto lah di situ keakraban antara dirinya dengan Putin. Yang kita tahu juga Prabowo ini kalau pergi kan dia tentu berupa rombongan, misalnya seperti Erlangga Hartarto, terus kemudian dari TNI juga beberapa jenderal yang ikut serta pergi, terus juga mereka yang akan menandatangani kerjasama itu, yang artinya pejabat-pejabat itu pergi bersama Prabowo dan tidak berada di Indonesia, padahal Indonesia membutuhkan mereka begitu. Dan saya cuma membayangkan saja kalau kita yang jadi tuan rumahnya begitu ya Mbak Agi, apa yang mereka pikirkan itu ya? Iya, tentu saja mereka sangat sopan. Ini kan mereka berbahasa diplomasi. Mereka seperti Putin mengucapkan duka cita yang mendalam apa yang terjadi di Sumatera, dan dia menghargai kedatangan Prabowo ke sana. Tapi apa yang ada? Apakah Putin akan melakukan hal yang sama ketika jutaan rakyatnya berada dalam kesulitan, kemudian ribuan masih belum ditemukan, ribuan lagi walaupun secara data yang secara data yang dikeluarkan gitu oleh pemerintah
yaitu sekitar 900 sekian. Tapi kita tahu banyak sekali yang belum ditemukan dan mereka tidak ditemukan itu karena berada di area-area reruntuhan tersebut, area banjir bandang tersebut gitu. Jadi kita sudah bisa prediksi jumlah korbannya itu akan memang ribuan begitu. Coba saya baca ini Mas Hersu yang di komentar dari masyarakat ya. Satu komentar saja bisa di reply atau bisa dijawab itu sampai puluhan orang yang menjawab. Ini mengatakan seperti ini. Sudah 2 minggu bencana Aceh belum selesai, bantuan belum cukup, sebagian orang kehilangan tempat tinggalnya. Kepada yang terhormat Ed Prabowo, Anda adalah anggota TNI, pasti Anda tahu apa yang mesti dilakukan. Penetapan bencana nasional adalah salah satu jalan untuk Aceh bangkit kembali. Jika tidak, maka akan lebih lama atau memperburuk keadaan. Ingat ntar 2029 ya, teman-teman, betapa nggak becusnya manusia ini melindungi rakyat dan mengurus negara. Jangan dipilih lagi. Ini namanya Francisca _ang. Ini akun organik ya. Kemudian kinantikan, MBG hapus Pak, alihkan budgetnya buat Aceh Sumatera. Mungkin saya rasa sih dengan demikian banyak investasi, orang-orang ini juga banyak UKM yang terlibat, mungkin bukan dihapus, tapi sebagian dananya dialihkan gitu ya. Nggak ada capeknya Pak, sehat selalu Pak Presiden. Ini dari Yoga Pratamas, ini mungkin pendukung Pak Prabowo, tapi dia di replace, ada 60 replace, dan 60 replace itu yang kemudian mengingatkan soal apa yang dilakukan Prabowo, soal kekecewaan gitu. Pak banjir, kau Pak, kayu, ada yang hanya menulis seperti itu. Heran banget sama yang komen, di Indo lagi musibah kok presiden keluar negeri. Terus pertanyaan gue gini, kalau semua menteri kalau semua harus turun tangan, presiden, terus fungsi menteri dan Pemda untuk apa? Makan gaji buta. Ini juga mendapatkan replace banyak sekali pendukung Pak Prabowo, ini replace-nya seru sekali. Kalau Pak Putin bahas soal bencana Sumatera, jawabannya apa, Der? Katanya, Om Putin aja sedih dan turut berduka untuk Sumatera. Kenapa Pak Bowo gak mau menetapkan itu jadi bencana nasional, padahal sudah disorot sama dunia internasional? Oh iya lupa, takut diaudit ada perusahaan sawitnya Pak, katanya. Ada juga yang menyindir seperti misalnya menyala sawit dengan emotikon api begitu. Kunjungan ke Aceh mau ngecek dampak bencana untuk proyek sawitnya. Ini dugaannya sudah sangat-sangat dalam ya, bahwa ke sana hanya untuk mengecek perusahaannya atau lahannya, bukan untuk rakyat. Saya rasa juga tidak seperti itu, tapi orang saking kecewanya Pak Prabowo sehingga kemudian mereka membuat narasi-narasi seperti ini. Ya. Buzzer-nya melimpah ya Pak, memang banyak yang menjawab di sini, pendukung Pak Prabowo menjawab. Saya menyesal memilih kamu Pak dengan hati yang patah. Saya tidak menyesal karena tidak coblos kemarin. Sudah 2 minggu listrik padam, kapan listrik Aceh nyala Pak? Wargamu dulu lihat, presiden macam apa Anda sebenarnya? Presiden retorika belaka. Sejak lawan Pak Jokowi pertama kali, saya sudah kasih panggilan kepada Anda adalah retorika belaka. Semua elemen kau gandeng di pemerintah. Luar biasa Anda. Ini semua sekali lagi di akun medsosnya, akun Instagram Pak Prabowo, dan tidak ditutup ya komennya ya. Tetap dibuka. Ini akan menjadi bahan diskusi baru kalau seandainya seorang presiden menutup kolom komen yang biasa diisi oleh rakyatnya, Mas Hersu. Saya rasa akan jadi kebijakan yang blunder kalau itu hanya influencer atau apa, mungkin akan menutup. Sri Mulyani ya menutup gitu ya, tapi dan menutup kolom komen sama dengan menutup kuping, saya rasa seperti itu. Ya. Sedih banget ya. Harusnya kan orang seperti Pak Prabowo itu orang yang sangat dihormati bagaimanapun dia presiden Indonesia. Tapi sekarang orang dengan mudah mencaci maki di akun Instagramnya Pak Prabowo sendiri. Seharusnya seharusnya tidak boleh terjadi ya hal semacam ini kan. Iya, betul. Ini sesuatu yang sudah tidak terkendali, sudah tidak bisa diatur. Ini suara asli dari rakyat Indonesia yang seperti ini, sesuatu yang nggak bisa, mungkin bisa tidak ditutup tapi dibatasi komennya, itu bisa saja terjadi. Tapi seharusnya Pak Prabowo belajar juga, Mas Hersu, dari tanggal 7 Desember sudah ada 20.000 komentar lebih, dan komentarnya pedes betul. Di atas misalnya, yang setuju lengser Wowo. Dan kemudian yang mengelof ada 14.870. Sedih nggak kita? Sedih. Kita memilih ataukah kita tidak memilih? Sedih.
Hmm. Karena kalau terjadi revolusi, terjadi sesuatu pergantian pemerintahan tidak pada saatnya pemilu, itu entah apa Terlalu yang akan mahal, terjadi di harganya mahal Indonesia. banget, Mbak. Terlalu mahal Mahal sekali banget tadi gitu. karena kita kan sudah Jangan bikin memilih rakyat nih, marah. ya Iya. kan kita udah memilih apa ya proses 5 tahunan demokrasi dan sebagainya lepas dari berbagai kritik kita terhadap pelaksanaannya ketidakpuasan juga tapi kalau kemudian terjadi ledakan kemarahan publik dan kemudian itu saya kira harganya sangat mahal ya itu Iya, namanya orang marah itu nggak bisa objektif kan cara berpikirnya kalau udah namanya marah ya betul. tapi ini pun kemarahan mereka didasarkan pada realitas kan gitu itu yang kita Iya. sedih. Mundur Pak, malu nggak kompeten gini dari atas sampai bawah. Mhm. Kerahkan semua akun buat buzzer lu wong, katanya. Kerahkan semua akun buzzer, orang saking Mhm. marahnya karena mereka Mhm. menulis seperti itu dan kemudian dijawab. Kalau saya melihat sih kayak gini juga Mas Erzu. Mhm. Ini bisa menjadi salah satu, bayangkan Sumatera, berapa penerimaan negara kita baik dari pajak maupun bukan pajak dari Sumatera gitu, Mhm. dari perusahaan-perusahaan, dari UMKM, dari rakyat Sumatera. Dengan kondisi yang seperti ini, sudah tidak bisa diharapkan mereka akan membayar pajak. Malah Mhm. justru yang namanya negara harus membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan Mhm. supaya dan kemudian yang 2045 generasi emas apa dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan generasi emas dari pulau yang sebesar itu yang kalau di Eropa mungkin menjadi beberapa negara sudah ya. Mhm. Itu kan seandainya mereka sekarang ini gimana mau sekolah begitu, gimana mereka sementara tempat sekolah mereka juga entah mungkin berapa bulan mereka tidak bisa sekolah. Nah sekarang rehabilitasi salah satunya atau penanganan salah satunya ini kan penanganan secara Ya. psikologis, Hmm. psikolog, psikiater, dan juga tenda-tenda tempat mereka belajar harus segera dibuka begitu. Walaupun kondisi ya tidak memungkinkan, tapi apa yang harus dilakukan step by step-nya kan seharusnya cepat gitu. Hmm. Tapi malah Pak Prabowo-nya sendiri pergi ke luar negeri, merasa lebih penting, itu lebih penting bertemu dengan pemimpin negara lain yang Hmm. seharusnya nyawa itu yang lebih penting gitu. Nah, Yang itu itu tidak ada nyawa yang akan mati kalau seandainya Pak Prabowo pospon gitu iya. menunjuk kepergian ke Nah, luar itu negeri. yang saya bingung ya, Mbak Agi, karena oke, apa sungguhnya yang terjadi? Kan Pak Prabowo juga bersama para menteri itu juga ke Aceh. Pak Prabowo juga terbang ke sana. Masa Pak Prabowo dan kemudian Pak Prabowo juga bertemu dengan eh, gubernur dan terutama kalau Aceh ketemu dengan Mualem. Malah saya lihat kalau nggak salah satu penerbangan gitu ya di heli kelihatannya ya itu Ya, apakah tidak dapat laporan yang sesungguhnya? Katakan lagi nih, ke kebiasaan lama dari Pak Prabowo itu memang orang-orang sekitar Pak Prabowo melindungi Pak Prabowo. Mungkin pertimbangan-pertimbangan kesehatan dan sebagainya, jangan sampai dapat laporan-laporan yang tidak tidak baik dan itu mengganggu kesehatan beliau. Mungkin itu maksudnya kalau memang yang positif ya. Tapi kalau yang negatif thinking kan berpikir ya memang sengaja diisolasi Pak Prabowo tidak ya. tidak mengerti soal realitas dan itu kan berbahaya kalau sampai terjadi. Apalagi kabarnya Pak Prabowo juga kasusnya sama dengan eh, kemarin demo bulan Agustus kemarin yang katanya baru sangat terlambat mendapat kabarnya, baru kemudian setelah itu terbang ke sana. Kan itu yang saya lagi berpikir, oke Pak Prabowo mungkin ya, oke Pak Prabowo mungkin juga ini ter apa ya teraliniasi atau tidak dapat laporan yang lengkap. Tapi bagaimana dengan pejabat-pejabat yang lain gitu? Apakah mereka juga kemudian dapat laporan yang nggak lengkap juga seperti kasusnya Balil misalnya yang dia kemudian di situ menunjukkan bahwa yang salah bukan Balil, yang salah adalah di Rut PLN yang memberikan laporan yang seperti itu. Tapi juga pertanyaan saya pakai common sense saja gitu ya. Kalau gitu, kalau saya katakanlah bisa jadi pejabat pakai common sense bahwa dengan gempa yang sebegitu, dengan banjir bandang yang begitu dahsyat, dengan infrastruktur rusak, kan nggak mungkin bisa memulihkan listrik dalam waktu cepat gitu karena tower-towernya, tiang-tiangnya juga hancur semua dan itu kan perlu kerja keras. Eh, saya lagi mikir begitu. Apa nggak mereka nggak bikin seperti itu semua atau mereka memang pengennya dapat laporan yang bagus dan bisa melaporkan yang bagus juga pada Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga senang mendapat laporan seperti itu. Jadi menurut Pak Prabowo selesai listrik udah nyala kok di Aceh sudah 97% waktunya pergi kan begitu. Tapi kemudian bagaimana dengan pejabat lain yang juga ngomong misalnya kalau kemarin Pak Cak Imin menyatakan bahwa kita kuat sekarang ini apa ketua DPD misalnya yang apa menyatakan apa dia bahasanya gimana Mbak ketua DPD itu? Harga diri kita tinggi. Oh, harga diri kita tinggi. Harga diri apa gitu loh. Justru malah kalau kita nggak bisa
menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, sedang mengalami musibah, dan presiden itu tidak bisa mengurus rakyat seperti itu harga diri yang rendah gitu loh. Kok ini harga diri menerima bantuan, aneh betul kan. Jadi saya lagi berpikir apa yang salah ini kita gitu, dan kebanyakan rakyat yang mayoritas itu salah. Kemudian atau seperti apa gitu, saya jadi nggak habis pikir dengan Speechless, kita ya, ya. susah begitu untuk mendefinisikan ini, untuk merangkainya menjadi kata-kata begitu ya. Apa Coba sebenarnya kita, terjadi pada bangsa ini gitu loh. iya, apa yang terjadi begitu? Apa salah kita? Apa kita baca saja ya, apa ini, Ketua DPD RI ini DPD ya teman-teman, bukan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau Senator loh, bisa juga perwakilan disebut ini itu senator mewakili ya, daerah ya. mewakili daerah masing-masing. Ini Sultan Bahtiar Najamuddin, ini sebagai Ketua DPD RI, dia menyebut keputusan itu, keputusan menolak bantuan internasional itu bukan semata soal teknis, melainkan juga terkait harga diri bangsa. Dia mengatakan sikap DPD RI sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan bencana, apakah donasi asing diperlukan, katanya. Saya bisa membaca pikirannya Pak Presiden. Bisa-bisa saya salah, tapi saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu, sepanjang bangsa kita masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk merecovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi. Sepanjang negaranya masih mampu, sepanjang bangsa kita masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk merecovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi. Kenapa? Karena bukan penting atau tidak penting, pasti penting. Pasti butuh, tapi juga pasti punya pertimbangan tersendiri pemerintah. Kalau asing masuk, mungkin bukan hanya bantuannya yang mungkin dipertimbangkan, tapi aspek lainnya. Itu yang feeling saya masih dipertimbangkan. Termasuk kenapa status itu juga belum ditingkatkan. Jadi tentu kami punya fungsi pengawasan, fungsi representasi, mengusulkan, tapi eksekutif juga punya pertimbangan untuk memutuskan dengan plus dan minusnya. Jadi nggak ada yang keliru. Presiden kita orang yang mengerti masalah, beliau sudah turun ke sana, bahkan 2 kali, Kementerian juga sudah turun, jadi kita tunggu aja. Kita tunggu apakah nanti memang donasi asing akan dibuka, apakah status ini juga akan ditingkatkan, tapi buat saya tidak penting. Yang penting recover cepat, kekuatan penuh, kemudian trauma terhadap ibu dan anak itu segera diatasi, karena itu yang paling banyak nanti. Dan yang paling penting, hitung segera kerugian fisik, sehingga ke depan cepat merecovery-nya. Negara kita, saya yakin siap untuk merecovery secara cepat. Katanya. Dan ini ramai betul ya, diunggah di berbagai akun-akun netizen. Bahkan sekarang yang tidak peduli tadinya terhadap politik, terhadap acuh ya, terhadap sekeliling, sekarang itu saya lihat ibu-ibu yang tadinya mengunggah soal masakan, yang mengunggah soal apa, itu sekarang mulai mengunggah soal ini, dan mereka ikut marah juga. Coba jawaban dari netizen ini di salah satu akun yang mengunggah soal pernyataan Najamuddin ini, netizen mengatakan, giliran ngutang nggak mikir harga diri lu, katanya. Jadi giliran ngutang nggak mikirin harga diri, giliran untuk membantu rakyat mikirin harga diri. Makan tuh harga diri, rakyat kelaparan, tempat tinggal hilang. Ada perkataan yang tidak baik. Lagu-laguan harga diri lo nggak ada, katanya. Kampret, katanya. Harga diri apa? Jangan bawa-bawa kita loh, katanya. Jadi jangan harga diri kita, jadi harga diri dia saja, bukan rakyat. Rakyat sendiri menginginkan yang sebaliknya gitu. Harga diri lu tinggi, tapi nyawa rakyat murah gitu, katanya. Coba lu yang jadi korban seperti mereka, apa mungkin lu masih bisa ngomong begitu parah lu, katanya. Sudah banyak korban bencana masih ngomongin harga diri. Lihat fakta di lapangan, bos. Pemerintah gagal secepatnya membantu korban-korban bencana alam. Pak, Anda menjijikkan. Harga diri kau anggap lebih berharga daripada ratusan nyawa manusia. Ngeri ya Mas Heru, saya nggak membayangkan kalau saya berada di posisi ini, saya mengatakan sesuatu dan kemudian rakyat menjawabnya dengan seperti itu. Menusuk sekali. Tapi ya pejabat kita banyak yang tone deaf gitu ya. Coba kita lihat Mas Heru, salah satunya ya, ini dilakukan oleh seorang ibu, saya lihat, saya menelusuri dan saya terharu melihatnya. Dia mendirikan posko begitu, atau semacam dapur umum itu di halaman RSUD Aceh Tamiang, yang sudah porak-poranda, yang beberapa hari yang lalu kita kontenkan, yang bahkan
obat pun semuanya tenggelam di lumpur begitu. Nah, dia membuat dapur umum di situ. Coba kita dengarkan apa yang dia katakan. Ya, ibu ini namanya Riri Yanti. Kalau saya lihat medsosnya, dia mungkin berasal dari Bandung. Dan dia juga orang yang sepertinya mungkin ya, kalau saya lihat itu berada gitu, karena dia bepergian ke luar negeri dengan anaknya sebelum ada bencana ini. Tapi begitu ada bencana, dia buru-buru pergi ke Aceh dan dia meminta supaya ibu-ibu yang lain datang, orang-orang datang, yuk gantian yuk seminggu-seminggu untuk menangani dapur ini. Dia mengatakan tadi mojok nangis, kesal dan sedih jadi satu. Kami satu-satunya dapur umum. Bayangkan, kami satu-satunya dapur umum dengan kapasitas besar di sini. Padahal hanya berlindung di bawah terpal, bukan tenda tentara yang besar itu yang bisa buat pengungsian sampai ratusan pengungsi. Bukan. Ini darurat. Dan di halaman RSUD yang hancur itu, merasa gagal menjalankan tugas dengan maksimal. Warga, tentara yang membersihkan rumah sakit dan nakes bergantung dari dapur umum. Jadi memang sekarang kalau kita lihat dari postingan-postingan teman-teman yang berada di sana, ada tentara, ada warga, itu supaya mereka segera bisa membuka IGD, instalasi gawat darurat gitu, rumah sakit tersebut gitu. Tapi mereka semuanya tergantung pada dapur umum ini. Makanan mereka butuh makan juga kan? Itu maksudnya, ini bukan dari pemerintah, ini dari warga untuk warga gitu. Nah, itu yang dipertanyakan Mas Hersu. Minta bantuan tenda saja susah sekali dengan aktivitas masak nonstop. Bungkusin, antrian panjang, warga datang silih berganti, sebagian sudah nggak sabar menanti nasi matang. Lapar semua, apa yang bisa dilakukan? Air bersih sangat terbatas, masak beras saja nggak dicuci. Saya sebagai koordinator dapur umum terpaksa galak, tidak membagi stok air pada warga. Nggak tega, tapi apalah daya, makanan belum matang aja sudah pada numpuk warga ngantri. Anggota tim udah berurai air mata juga, merasa bersalah, tidak mampu berbuat sesuai harapan. Ya begini ternyata perasaan gagal memanusiakan sesama katanya. Dan kalau malam hari pun ya hanya dengan senter, dengan sesuatu kayu yang dibakar pada sebagainya. Ini banyak sekali. Ini Ibu Ririn ini mengatakan, dulu waktu tsunami Aceh, Pak SBY sampai ngantor di Aceh loh. Tahu nggak kalau itu ngaruh banget? Kalau udah bos besar turun ke lapangan, pasti dampaknya besar banget. Pasti akan tahu langsung keadaan lapangan, bukan cuma dari laporan orang-orang nggak jelas yang bilang semua baik-baik, padahal keadaan sebaliknya. Ditambah lagi saat itu tsunami udah jadi bencana nasional. Bantuan negara luar berdatangan, korban nggak sampai kelaparan berhari-hari. Saya tahu beda cara kepemimpinan dan bukan hendak membandingkan. Tapi keadaan ini darurat sekali, masalah baru akan muncul setiap hari jika penanganannya lambat seperti ini, dan orang marah semuanya mengatakan negara udah hadir dari awal, udah ada ratusan posko, udah ngeluarin triliunan. Kata siapa itu? Ini kita jadi ikat Endipat kemarin ya Mas Hersu. 2 periode dukung beliau, kirain karena beliau kaya raya, pengusaha, anak cuma 1, istri nggak ada, bakal lebih loyal untuk negara. Periode ketiga nyalon lagi dan nggak bener nih orang. Nah bener, memang sifat manusia nggak ada puasnya, padahal nggak tahu hartanya buat siapa. Ini sepertinya menyindir Pak Prabowo, tapi jeritan yang menjerit di akun tersebut ya, ini juga komentarnya ribuan, yang menjerit banyak sekali. Saran terbuka untuk Pak Prabowo, pegang HP Anda, lihat di sosmed, nggak usah alasan nggak pegang HP karena kesehatan. Kalau masih mau jadi presiden, karena laporan bawaan Anda itu fiktif belaka, cuma biar Anda senang dan kinerjanya dinilai bagus. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa tidak ada posko-posko pengungsian yang permanen? Padahal biasanya kalau ada bencana pasti sudah ada tenda-tenda besar yang kuat. Pak Prabowo, piye toh katanya. Mana yang katanya negara mampu mengatasi ini? Mana yang katanya semua stok aman? Mana yang katanya negara hadir dari awal sampai sudah mendirikan ratusan posko? Mana negara yang katanya sudah nyumbang triliunan? Masih banyak mereka yang terdampak musibah itu, kelaparan, kekurangan posko, hingga air bersih saja susah mereka dapatkan. Kalau saya bayangkan, ini di RSUD Aceh Tamiang, berarti di kota RSUD loh Mas Hersu. Iya. Iya, kita bisa bayangkan kondisi, dan ternyata tentara
ada, tapi seperti tenda besar untuk pengungsi tidak ada. Kemudian yang biasanya kalau saya meliput bencana seperti ini, bapak-bapak tentara itu Oh juga ya. bagian dapurnya tentara dengan panci yang besar sekali, yang bahkan kita pun bisa masuk ke dalamnya dengan wajan sangat besar. Ada dapur umum yang luas begitu, dan kemudian pengungsi mengantri. Tapi ini tidak ada di sana, belum ada di sana. Ini baru diunggah baru Kapan nih? saja. Jadi Diunggahnya kapan ini, Mbak? ya, nanti akan diperlihatkan kepada Mas. Kalau saya lihat komentarnya 1 hari yang lalu, berarti mungkin Ya, sekitar 1 hari yang lalu ya, diunggah. ya. Nanti akan Ya, diperlihatkan artinya oleh Mas memang Edi betul-betul sangat Tommy. terlambat dong ya. Ini betul-betul Iya, udah hari keberapa? Kalau kemarin itu kan berarti tanggal 10 ya. tanggal Tanggal 10. Ya, tanggal 10, sementara peristiwanya terjadi kan hujan derasnya mulai tanggal 25 mulai hujan, dan 27 ya mungkin bencana yang mulai ya. berat itu ya. Kalau melihat postingan dari Ibu Ririanti Hmm. ini, dia sekitar 3 hari, mungkin kalau sama hari ini 4 hari ya sudah berada di sana. Yang kemudian dia menggerakkan berdasarkan bantuan. Jadi dia menggerakkan dari semacam bantuan untuk duafa begitu ya. Untuk orang-orang duafa, dia sendiri membuka dompet tersebut, tapi bukan dompet duafa ini ya. Dan Ya, kemudian dia menyatukannya di situ, membuka dapur umum sendiri. ini berat kalau udah seperti ini ya situasinya ya, karena ini kemarahan massa yang terjadi ya, kemarahan publik bukan hanya kemarahan massa ini. Ya. Tapi di tengah ini semua ya Mas Erzo, mungkin kita perlu juga melihat apa sih yang dilakukan gitu, misalnya oleh, selain kalau kemarin relawan-relawan, terus kemudian juga para aktivis begitu ya, tapi coba apa yang dilakukan tokoh ini, karena banyak sekali yang mention apa yang dilakukan oleh Anies begitu kan. Pak Anies ini nggak punya state authority, dia tidak pegang anggaran, dia juga bukan pejabat dan sebagainya, dia tidak punya Oh, kewajiban tapi ya mungkin untuk mungkin membantu saya masyarakat. bisa memahami, karena pada Pilpres kemarin kan di 2 wilayah, Dia di menang. Sumatera Barat dan di Hmm. Aceh, itu Anies menang. Jadi nggak pantas juga kalau dalam situasi seperti sekarang ini kemudian dia tiba-tiba nggak menongol juga, walaupun dia bukan seorang pejabat negara gitu loh Mbak Aji. Betul. Dan ternyata memang banyak yang tidak mengetahui, karena ternyata apa yang dilakukan Anies ini ya hanya sekedar tidak diliput oleh media begitu. Media kemudian meliput dari sepertinya dia tidak woro-woro, tidak menggandeng media, tidak membawa media, padahal dia menyalurkan miliaran juga yang dihimpun oleh relawan Anies dulu, yang sampai sekarang mungkin masih related kepada Anies begitu ya, yaitu Humanis. Humanis ini yang kita tahu, Humanis Project apa dan sebagainya, itu diinisiasi oleh para anak muda begitu, dan kebanyakan anak muda perkotaan yang mereka itu paham soal digital apa dan sebagainya begitu. Pada waktu kerusuhan Agustus pun mereka juga turun ya, mereka memberikan bantuan kepada para ojol. Dan di sini saya melihatnya dari akun YouTube Anies gitu. Dan sementara kalau yang lain mungkin bisa melihatnya ternyata ada satu akun TikTok itu yang mengunggah juga soal ini. Jadi memang tidak diketahui dia melakukan apa begitu Mas Hersu. Nah, ini ternyata di Dusun Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, di tepi sungai lokasinya. Dia ini mendongeng untuk anak-anak, yang dongengnya kalau kita melihat kita bisa senyum-senyum sendiri, dan bagaimana anak-anak di tempat pengungsian ini ternyata didongengi seperti Anies tuh memberikan suasana yang berbeda Mas Erso. Jadi mereka gembira, bersaut-sautan, mereka juga tertawa-tawa begitu. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi itu merupakan awal kalau di tempat pengungsian misalnya di Lombok apa dan sebagainya, hal seperti itu dapat menjadi pelipur lara bagi anak-anak tersebut. Ya. Ya. Itu Coba penting kita loh dengarkan. ya. Iya, betul. Kita dengarkan apa yang Anies lakukan di sana. Jadi gini, ada satu anak sama keluarganya tinggal di sebuah desa. Desanya tempatnya di tepi sungai. Serem? Enggak serem ini? Tidak. Tidak serem. Serem. Ini tinggal di tepi sungai. Terus ada apa itu? Nah, terus di desa itu ada banyak keluarga yang tinggal di sana. Terus ada satu anak namanya Badu.
Badu. Siapa namanya? Badu. Badu. Jadi Budi. Ya. Nah, bukan Budi, Badu. Badu. Nah, si Badu ini suka main ke sungai. Dia main ke sungai. Terus satu ketika dia ingin bikin semua orang di kampungnya jadi ramai. Dia bilang begini, di sungai tidak, dia di sungai kan, terus tahu tuh dia teriak, ada buaya, ada buaya, ada buaya, katanya. Apa yang terjadi? Semua orang dengar itu berlarian semuanya ke tepi sungai, mau menyelamatkan Badu kan, karena ada buaya. Semua lari. Ketika sampai ke sana ternyata nggak ada buaya. Badunya ketawa terbahak-bahak. Wah, ketipu ketipu Udah kan orang-orang marah tuh, pulang lagi ke rumah. Gak lama lagi Badu main lagi tuh. Dia teriak lagi. Kalau tadi kemarin dulu dia teriaknya ada buaya kan? Sekarang dia teriak, aku digigit buaya, aku digigit buaya, kata dia. Apa yang terjadi? Semua orang lari dari kampung itu, semuanya ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata Badu nggak digigit buaya. Wah, Badunya ketawa, hei semua ketipu, ye ketipu, kata dia. Terus orang pulang. Nah, nggak lama lagi Badu jalan-jalan di tepi sungai. Ketika jalan tepi sungai, ada buaya beneran. Buayanya, gitu. Buayanya, Badunya kaget, loncat, teriak keras sekali. Buaya, ada buaya, ada buaya. Orang-orang di kampung usaha nggak percaya. Dia masih gigit buaya, teriak-teriak. Tolong, aku digigit buaya. Nggak ada yang datang menolong. Kenapa? Semua bilang, Badu bohongin kita itu. Digigit dia sama buaya. Tidak ada yang membantu. Nggak ada yang menolong. Sampai luka. Akhirnya Badunya melari. Seperti berkelahi lawan buaya. Dia luka di sini. Dia lari ke kampung. Ketika lari ke kampung sudah penuh darahnya di sini. Semua orang kampung kaget. Badu kenapa? Aku digigit buaya. Tidak ada yang menolong, katanya. Gak ada yang menolong, semua diam. Terus orang di sana bilang, Badu, lain kali kamu gak boleh bohong. Kalau kamu bohong, orang jadi tidak percaya. Ketika kejadian betul, tidak ada yang membantu. Apa pelajaran di sini nih? Tidak boleh apa? Bohong. Harus apa? Jujur. Kalau bohong, akhirnya orang jadi tidak apa? Tidak percaya. Jadi jangan seperti Badu. Karena seperti Badu, akhirnya tidak dipercaya. Di saat dia butuh pertolongan betul, tidak ada yang membantu. Iya, tidak percaya. Di sini nggak ada yang seperti Badu kan? Nggak ada, semua jujur. Tinggalnya di sini tepi sungai bukan? Iya, tepi sungai. Ada buaya nggak di sungai ini? Ada. Ada yang pernah lihat? Sekali-kali orang nanti Nah, besok ceritanya lebih banyak lagi. Malam ini satu dulu. Oke? Besok lagi ya? Oke. Nah, pada tidur sekarang? Enggak. Belum ngantuk. Karena ada bapak ini kan nggak ngantuk kan? Ya, jadi ada moralnya ya. Ya. Ada soal moral yang ditekankan di situ bahwa soal kejujuran begitu. Nah, saya ingin sedikit saja ini Mas Hersu komentar-komentar dari netizen. Pak Anies, terima kasih yang tak terhingga dari kami rakyat Aceh. Sederhana tapi bisa bikin suasana hangat dan semangat lagi. Sehat selalu Bapak Anies dan seluruh para korban bencana. Semoga dalam lindungan Allah. Luar biasa keren banget Anies Baswedan, pemimpin hebat. Itulah bedanya orang cerdas dan jujur dengan penipu. Oh, ini pasti dikaitkan dengan yang lain. Terima kasih Abah yang kerap mengajarkan pada anak-anak kita tentang kejujuran. Inilah pejabat yang proporsional dari hartanya dan pemikirannya. Up to date untuk Nusantara. Tempat sederhana, bukan ruang kelas, tapi anak-anak antusias dengan Pak Anies. Vibe gurunya dapat banget.
sehat selalu. Ya. Ya, tanggapannya relatif tidak ada yang menghujat tentu saja. Tanggapannya positif semua begitu. Tapi Dan buzzer banyak yang mempersoalkan kan tadinya. kalau buzzer sebelumnya Mas Ersu itu mempersoalkan. Jadi misalnya seperti ini ya, Padang dan Aceh Anies menang mayoritas, masa nengok saja tidak tampak. Saat banjir bandang, saat memerlukan uluran tangan katanya. Kemana Anies di saat Sumatera membutuhkan bantuan? Dulu basis suara Pilpres Aceh dan sumber terbanyak katanya. Nah, kebetulan tapi di bawah postingan buzzer tersebut atau pendukung entah saya tidak tahu, kalau melihat akunnya sih memang pendukung itu ya. Dan kemudian kebetulan di bawahnya ada postingan Anies yang ini tidak bisa direkayasa hal seperti ini. Ini saya membaca di thread ya. Di bawahnya Anies mengunggah seperti ini. Alhamdulillah dari dukungan banyak tangan dan hati, donasi melalui Humanis Project telah terkumpul sekitar 1,8 miliar. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua yang telah ikut menyumbang, menyebarkan kabar dan menguatkan langkah kemanusiaan ini. Hari ini 3 truk bantuan dari Humanis kembali diberangkatkan menuju wilayah terdampak. Bantuan kami kirimkan melalui jalur darat karena akses pengiriman udara masih sangat terbatas. Jadi sebelumnya Humanis sudah mengirimkan. Dan tidak hanya Humanis, ada beberapa juga akun yang terafiliasi kepada Anies yang juga melakukan hal yang sama. Oke, Mbak Agi, kita akhiri ya perbincangan kita kali ini dengan isu situasi yang ya nggak nyaman ya buat kita juga ya Mbak Agi ya. Kami mohon pamit, saya Subono Arif. Dan saya Gipita, terima kasih atas perhatian teman semua. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.